Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan ke pembahasan selanjutnya bab 14, pemugaran Ka'bah. Sebelum kejadian-kejadian yang disebut terakhir itu, kira-kira saat Ali dibawa ke dalam keluarga Muhammad ketika Muhammad berusia sekitar 35 tahun, Quraisy memutuskan untuk membangun kembali Ka'bah. Hal itu dilakukan karena dinding-dinding yang ada saat itu hanya setinggi manusia dan tidak ada atapnya. Artinya, kalaupun pintu dikunci, mudah sekali untuk dimasuki. Belakangan, ada pencurian terhadap sebagian barang-barang berharga yang dipendam di bawah tanah yang memang digali di dalam bangunan itu sebagai tempat penyimpanan. Mereka telah menyiapkan semua kayu yang dibutuhkan untuk atap. Ada kapal seorang pedagang Yunani di pantai Jeddah yang hancur dan tak bisa diperbaiki lagi. Dan kayu kapal itulah yang mereka ambil untuk membuat atap. Pada saat itu di Mekah kebetulan ada seorang Koptis yang ahli memahat kayu. Namun demikian, karena sangat menghormati Ka'bah, mereka ragu-ragu melakukannya. Rencananya dinding-dinding yang terdiri atas batu-batu lepas akan dipugar dan akan dibangun kembali secara utuh. Tetapi mereka takut ditimpa bencana karena melanggar kesucian. Mereka semakin ragu setelah ada seekor ular besar yang setiap hari keluar dari bawah tanah dan berjemur di bawah terik matahari di sudut dinding Ka'bah. Jika ada orang yang mendekat, ular itu mengangkat kepalanya dan mendesis dengan mulut terbuka sehingga mereka ketakutan. Namun pada suatu hari ketika ular itu tengah berjemur, Tuhan mengirim seekor burung elang untuk menerkam ular itu dan pergi membawanya. Karena itu kaum Quraisy berkata di antara mereka sendiri, Kini kita boleh berharap Tuhan merestui maksud kita. Kita mempunyai seorang pemahat yang sehati dengan kita. Kita juga punya kayu dan Tuhan telah membebaskan kita dari ular itu. Orang pertama yang mengangkat batu dari atap salah satu dinding Ka'bah adalah Abu Wahab dari Bani Makhzum, saudara Fatimah, nenek Muhammad. Tetapi begitu diangkat, batu itu terlepas dari tangannya dan kembali ke tempat semula. Mereka semua langsung menyingkir dari Ka'bah dan takut untuk meneruskan rencana mereka. Kemudian pemimpin Makhzum, Walid, putra almarhum Mughirah, mengambil suatu godam dan berkata, "Aku akan memulai meruntuhkannya untuk kalian." Lalu ia menuju Ka'bah dan berkata, "Ya Tuhan, jangan takut. Ya Tuhan, kami hanya menghendaki kebajikan." Lantas ia merobohkan bagian dinding di antara Hajar Aswad dan sudut Yamani, yaitu dinding sebelah tenggara. Orang-orang lainnya mundur. "Biarlah kita lihat dulu," kata mereka. "Kalau Walid terbunuh, kita tidak akan meruntuhkan dinding Ka'bah dan akan membenahinya lagi seperti semula. Akan tetapi kalau ia selamat, berarti Tuhan merestui pekerjaan kita dan kita akan terus meruntuhkannya semuanya hingga rata dengan tanah." Malam berlalu tanpa ada peristiwa yang tidak diharapkan. Keesokan paginya, Walid kembali bekerja, maka orang-orang bergabung dengannya ketika semua dinding itu telah runtuh hingga tinggal pondasi yang dibuat oleh Ibrahim. Mereka menemukan dua batu bundar kehijau-hijauan seperti punuk unta yang terletak berdekatan. Seorang lelaki meletakkan pengungkit di antara dua batu itu dan menjungkal salah satunya. Namun pada saat batu itu bergerak, gempa menggoncang seluruh Mekah. Maka menganggap gempa itu sebagai pertanda bahwa mereka harus membiarkan pondasi tersebut. Di pojok Hajar Aswad, mereka menemukan sebuah tulisan berbahasa Syriah. Mereka menyimpannya tanpa mengetahui isinya. Ada seorang Yahudi membacakannya kepada mereka, "Aku adalah Tuhan, pemilik Ka'bah. Aku ciptakan ia pada hari kuciptakan langit dan bumi, ketika kuciptakan matahari dan bulan, dan kutempatkan di sekelilingnya 7 malaikat yang suci. Ka'bah akan tetap berdiri selama 2 bukit di sekitarnya berdiri, berkah bagi penduduknya dengan susu dan air." Tulisan lainnya ditemukan di dalam makom Ibrahim, sebuah batu kecil di dekat pintu Ka'bah yang secara ajaib terdapat cetakan bekas telapak kaki Ibrahim. Makkah adalah rumah Tuhan yang suci. Para peziarahnya datang dari 3 penjuru. Jangan biarkan kaumnya menjadi orang pertama yang mencemarinya. Kini kaum Quraisy mengumpulkan batu lebih banyak lagi sebagai tambahan dari yang telah ada.
untuk mempertinggi bangunannya. Masing-masing kabilah bekerja sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan. Setelah dinding-dinding itu cukup tinggi, sampailah pada tahap peletakan kembali Hajar Aswad di pojoknya. Perdebatan pun merebak di antara mereka. Masing-masing kabilah ingin mendapatkan kehormatan mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan pada tempatnya semula. Perselisihan berlangsung selama 4 atau 5 hari. Ketegangan itu pun memuncak sampai muncul kubu-kubu dan nyaris terjadi pertumpahan darah. Salah seorang yang tertua seusianya di antara orang Quraisy mengajukan solusi. Ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, untuk mengakhiri pertengkaran yang terjadi di antara kalian, tunjuklah seorang penengah dari orang pertama yang memasuki gerbang masjid pada hari ini." Wilayah di sekitar Ka'bah disebut masjid. Dalam bahasa Arab, masjid adalah tempat bersujud karena ritual sujud kepada Tuhan menghadap ke rumah suci itu telah dilakukan di sana sejak zaman Ibrahim dan Ismail. Mereka setuju dengan usulan orang tua itu. Ternyata orang yang pertama kali masuk ke masjid adalah Muhammad yang baru saja kembali ke Mekah. Melihat kehadirannya, mereka serentak dan spontan mengakui bahwa Muhammad adalah orang yang tepat untuk tugas itu. Kedatangannya disambut dengan ekspresi kepuasan. "Dialah Al-Amin," kata beberapa orang. "Kita rela menerima putusannya," kata yang lainnya. "Dia adalah Muhammad." Ketika duduk persoalannya telah dijelaskan, beliau berkata, "Berikanlah kepadaku selembar selimut." Setelah mereka memberikannya, beliau membentangkan selimut itu di tanah, lalu beliau mengambil dan meletakkan Hajar Aswad di tengah kain itu. "Silakan masing-masing kabilah memegang ujung selimut itu," katanya. Kemudian mereka secara serentak mengangkat batu itu. Setibanya di tempat penyimpanan Hajar Aswad, Muhammad mengambil batu itu lalu meletakkannya di pojok. Pemugaran Ka'bah pun dilanjutkan hingga selesai. Berikut inilah penjelasan dari pemugaran Ka'bah atau pembangunan kembali Ka'bah pada zaman Rasulullah SAW. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.